Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan Ibu Liza Suryanata untuk perdagangan di Jumat akhir pekan ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Pegas, lebih ke arah spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1350, resisten hingga 1560. Kemudian kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Inco, juga direkomendasikan spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.525 hingga 6.200. Selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom yang hari ini juga kembali tertekan, spekulatif buy di 3680 hingga 4050. Dan selanjutnya dari perbankan Big Cap, tadi pun juga sempat kita ulas, ada BBCA, juga rekomendasinya spekulatif buy di 9.050 hingga 9.550. Saya akan coba sampaikan update-nya di 8.900 maksud kami dari BBCA dari sisi supportnya pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Pegas terlebih dahulu. Lebih ke arah spekulatif buy, Ibu Liza. Tapi di pertanyaan WhatsApp interaktif kami kebetulan juga Anda menanyakan Pegas, biar sekalian dijawab Ibu Liza. Ada Bapak Alan dari Riau. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Analisis saham Pegas seperti apa, jangka pendek dan juga untuk jangka menengah. Silakan Ibu Liza. Halo Ibu Liza, terputus suaranya Ibu. Halo? Ya, sudah jelas Ibu Liza, dilanjutkan kembali. Sorry about that. Pegas untuk jangka pendek bertahan di support dari level previous low selama semingguan terakhir. Ada di sekitar angka 1375 sampai 1370. Nah, clue-nya untuk average up, kalau dia sudah tembus ke atas 1400, berarti sudah bebas dari belitan moving average. Untuk target pertama ada di sekitar 1445 sampai 1480 atau 1530 sampai 1555. Strateginya adalah beli bertahap. Oke, sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Alan yang ada di Riau, analisis untuk Pegas. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Inco. Inco sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama dalam 3 bulan terakhir, dari 69 posisi saat ini di 5575. Apakah memang momentum pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk cicil beli, tapi rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy? Artinya masih ada profil risiko yang cukup harus diwaspadai oleh para investor. Yes. Sudah dari awal Agustus ya, dari sejak peaknya sekitar 7.000, Inco sekarang sudah sampai ke 5.600. I believe lumayan terdiskon dan mulai menarik dari sisi indikator karena sudah menunjukkan oversold ya. So memang statusnya kali ini masih masih spekulatif buy karena posisinya masih di bawah MA 10 dan 20. Spekulatif buy sekitar 5.600 masih nggak apa-apa, tapi average up-nya harap ditunggu di atas 5750 sampai 5850. Nah, target awal angka bulat 6.000 pastinya itu, kalau di situ sudah lewat juga boleh. Average up berikutnya target terdekat ada di sekitar 6.200 atau bisa balik ke 6.800 lagi. Baik, analisis untuk Inco, saham pilihan yang kedua. Cukup lama ini Bu Liza, Inco tidak direkomendasikan dari beberapa pertemuan dengan analis lain sebelumnya. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom. Pergulatan untuk Telkom ini juga cukup menarik diperhatikan Ibu Liza. Level 4.000-an ini sudah cukup lama tidak disentuh oleh Telkom. 36, 37, 38, kadang koreksi kembali, bahkan tertinggi hanya di 39 dalam beberapa waktu terakhir. Ya, Telkom memang lumayan sideways dari sejak Agustus ini. Jadi pola permainannya memang di sekitar 3850, 3900 resisten. Nah, supportnya di sekitar 3700, 3680 sorry. 3680, 3670 dia selalu bisa rebound. So kalau hari ini kita masih ragu-ragu karena sebenarnya memang hari ini baru tembus ke bawah support MA 10, 20, 50, so sebaiknya kita tunggu aja di sekitar 3680 maybe on Friday.
baru kita buy on weakness. Sebenarnya resisten berapa Ibu Liza yang harus ditembus dan dipertahankan oleh Telkom untuk bisa melaju mulus di atas level 4 ribuan? 4 ribuan. Kalau 4 ribu jelas pintunya ada di sekitar 3860 sampai 3900. Kemudian target ada di sekitar 4000 sampai 4050 dan level previous high di sekitar 4200-an. Baik, analisis untuk Telkom, saham pilihan yang ketiga dan terakhir dari perbankan Big Cap BBCA tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja untuk BBCA. Oke, BCA di hari ini ditutup dengan candle serupa inverted hammer, sementara RSI sudah masuk wilayah oversold. So, vonisnya adalah speculative buy dengan average up di atas 9.050 sampai 9.100. Target terdekat ada di sekitar 9.400 atau 9.550. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Pegas, Inco, Telkom, dan BBCA. Semuanya direkomendasikan spekulatif buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih cukup banyak ini, tapi sebelum kita ulas Ibu Liza, saya tadi ingin menanyakan terkait juga dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam di 15.500 sudah berhasil ditembus dan tampaknya juga sudah melewati target dari Bank Indonesia sepertinya. Analisis Anda? Yes. Oke, mengenai USD IDR, nilai tukar kita kayaknya tidak bisa tertahan lagi, akan menuju 15.600. Kalau dari sisi teknikal memang di situ resisten dari upper channel-nya. Kemudian faktor pendukungnya kenapa? Karena kalau kita teliti prospek suku bunga Amerika masih mau naik lagi satu kali sebelum akhir tahun ini memang ada. Nah, ternyata di obligasi negara AS tenor 10 tahun ini sudah menembus level 4,5% yieldnya, ya. But I believe ini kemungkinan ada potensi trend reversal sebentar lagi, ya, untuk obligasi US. Untuk dolar indeks juga demikian karena DXY atau dolar indeks belakangan ini menguat, ya, karena prospek naik suku bunga the Fed itu tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari posisi asing di equity market juga per bulan September ini yang hampir berakhir, ternyata asing masih net sell sekitar 4 triliun rupiah, ya. Dan menyimpulkan untuk posisi year to date mereka cuma sekitar 9,4 triliun. Kalau di equity market emang sedikit, tapi mereka banyak di SBN kita. SBN kita yieldnya juga udah sampai 6,8% lebih, sudah meroket, ya. So karena ada moreover karena ada orang JP Morgan Amerika yang bilang bahwa suku bunga AS itu bisa naik setinggi-tingginya sampai 7%. Nah, ini kembali kayak semacam apa ya, ngomporin mungkin menambah animo beli gitu di obligasi. Ya, so ya itulah kemana uangnya asing larinya gitu. So that's why nilai tukar rupiah agak melemah. Oke, Bu Liza, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Liza, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih cukup banyak. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, ingin entry ke MKTR, direkomendasikan, kemudian support dan resistennya. Baik, advice-nya adalah buy on break. Jadi MKTR sekarang lagi sideways dan baru bisa bergerak agak tinggi kalau sudah tembus 130. Jadi itu level entry-nya, kemudian average up-nya atau target pertama di sekitar 145, kemudian 160 dan 186. Support ada di sekitar 110. Baik, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ibu Liza menanyakan saham Tekim, apakah boleh beli di harga penutupan? Mohon support dan resistennya. Ya, Tekim, industri pulp ini memang lagi naik belakangan ini. Untuk masuk di posisi sekarang, very spekulatif, Pak. Harap kurangi pembelian menjadi maksimal 20% aja dari ketika harga jauh lebih murah. Sekarang ini udah agak terlalu tinggi. Terapkan support Anda di sekitar 9550. Closing di bawah 9.500 itu makin bahaya. Jadi sell more.
Oke, selanjutnya ada Ibu Lisa dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami menanyakan saham yang cukup fenomenal untuk PGEO. Bisa akumulasi di berapa? Tapi lebih ke arah jangka pendek, Ibu Lisa. Iya. Oke, PGEO ini apakah uptrendnya masih kuat ya? Ini perlu kita perhatiin support sekarang di sekitar 14.90, persis dengan posisi closing today. Kalau bisa masuknya di agak nawar sedikit di 13.90, itu masih ada support MA20, tapi kalau closing di bawah 13.60 sebaiknya kurangi posisi. Baik, penutupan hari ini di 14.90 menguat di 0,34% dan tadi sempat tertekan ke 1.455. Selanjutnya saya akan coba bahas untuk gudang garam untuk 3-6 bulan ke depan, support dan resistennya dari Nia, dari Jakarta. Berarti untuk midterm ya, gudang garam. Untuk buy sebaiknya kita nawar sedikit di sekitar 24.000 ya. Average up-nya kalau sudah bisa tembus ke atas 25.300. Dari situ baru ada potensi naik ke sekitar 26.600, 27.000 sampai 27.300. I think itu bisa jadi untuk target midterm. Baik, selanjutnya ada Gede dari Bali menanyakan BUMN Karya, Adi, Ibu Liza, ambil posisi di 500, Bu, 480 hari ini. Adi posisi 500. Luckily for you Pak, Adi ini untuk jangka pendek mulai kelihatan mau uptrend. Asal jangan jebol support 476 ya, 476, 472. Jangan jebol supportnya. Lebih parah lagi kalau ke bawah 458. So right now tahan dulu. Average up-nya nanti kalau sudah bisa di atas closingnya 505. Target awal ada di 535 sampai 540. Baik, terakhir untuk Teguk, Ibu Liza, penutupan hari ini di 118, TGUK, Platinum Wahab Nusantara Tbk, baru akan masuk. Direkomendasikan tidak? Singkat saja, Ibu. Spekulatif buy sekitar 112 sampai 108, average up di atas 122, target awal 146, kemudian 184, lumayan jauh. Baik, jawaban untuk Billy yang ada di Batam, Kepulauan Riau untuk Teguk, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang baru saja masuk dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan Jumat jelang libur akhir pekan kali ini. Terima kasih Ibu Liza sudah bergabung, sehat selalu Ibu. Ya, sama-sama Mas David, thank you. Terima kasih Ibu Liza Camelia Surinata, Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.